Hai guys, welcome to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya, sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kim Tan HD guys. Seperti biasa ya guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue. Yes, pengalaman gue ya, jadi jangan sampai bosan karena gue masih banyak pengalaman yang memang belum gue share. Entah yang memang kedua kalinya atau bahkan sama orang yang belum pernah gue share. Jadi pokoknya pantengin terus ya channelnya gue ini Kim Tan HD. Jangan lupa like, comment, subscribe biar gue makin semangat. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue berjumpa dengan salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang penjual parfum. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah, gak usah berlama-lama, siapa posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Buat gue guys, yang namanya perjumpaan dengan berbagai macam cowok itu lebih seru kalau misalnya kita menjumpai cowok yang punya background, meskipun dia seorang pedagang nasi goreng, pedagang sayur, buah, dan lain-lain. Karena itu merupakan sebuah capaian gue dalam mendapatkan cowok-cowok ya, meskipun cowok pelangi pun juga banyak profesinya sih. Cuman kalau menurut gue sih, mendapatkan cowok pelangi itu ya biasa aja, nggak ada gregetnya. Because ya kita sama-sama pelangi, pasti udah paham lah maunya gimana gitu kan. Beda halnya kalau misalnya menjumpai seorang cowok yang basicnya seorang cowok strike. Jadi ada prosesnya dulu, ada deg-degannya dulu, ada rasa cemasnya dulu, kira-kira berhasil atau enggak gitu kan. Nah, seperti di pengalaman gue kali ini guys, ketika gue berjumpa dengan salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang penjual parfum. Sebenarnya sih cowok ini adalah temen gue sih, dan dia adalah pacarnya temen gue. Pokoknya gue punya temen cewek, nah temennya gue ini punya pacar cowok. Nah, si cowok inilah yang gue maksud, si penjual parfum itu guys, namanya Soleh. Dan gue jujur li, emang diam-diam menyukai pacar temen gue ini. Ya, I'm sorry ya, yang namanya mata pelangi gue, feel pelangi gue gak bisa bohong gitu ketika gue melihat sosok yang emang masuk kategori yang gue inginkan. Si Soleh ini orangnya tinggi, 178, terus perawakannya juga berisi, pokoknya hitam manis, dan dia manly banget. Secara kan emang cowok strike ya. Nah, si cowoknya ini adalah salah seorang karyawan sebuah PT sebenarnya guys, cuman dia memang nyambi jualan parfum gitu. Parfum ya, parfum keliling gitulah ya. Pokoknya parfum yang semacam kayak merek yang dari huruf V itu loh, tapi dia lebih kayak door to door gitu guys. Dan gue pertama kalinya ditawarin sama si teman cewek gue ini. Dia bilang tuh, karena kebetulan si cewek temen gue ini kan kerja di minimarket deket kosan gue. Setiap kali gue jajan pasti dia langsung nawarin. Dia bilang kayak gini, wah, lo butuh parfum gak? Kata dia. Parfum, gue bilang gitu ya. Parfum apa nih? Gue bilang gitu ya. Parfum lah, yang banyak macamnya gitu. Oh, kayak merek sebelah itu? Gue bilang, iya yang kayak gitu. Barangkali mau nih, cowok gue lagi jualan nih, bantuin lah, belilah, kata dia gitu kan. Oh gitu, emang kayak gimana sih? Gue pengen tahu dulu gitu. Ntar deh malam kesini lagi ya. Dia pulang kerja sambil dia bawain contohnya, dia bilang gitu. Ya udah deh, iya gitu kan, karena gue juga kepo sih. Jujur li, sebenarnya udah kenal juga sama cowoknya sih guys, udah mengenal beberapa waktu lah ya. Dan dia adalah salah seorang targetnya gue juga sih, karena memang dasarnya gue ini nggak enak sama temen gue yang cewek ini. Jadi gue nggak mungkin banget dong diem-diem dapetin si cowoknya gitu, karena teman macam apa gue gitu kan, kalau misalnya gue harus mendapatkan pacar dari teman gue sendiri gitu. Apalagi setiap hari gue berjumpa dengan si teman cewek gue ini guys. Makanya gue urungkan niat gue untuk mendapatkan cowok itu demi menghargai dan juga demi pertemanan kita. Karena gue nggak mau jadi masalah kan di suatu hari nanti gitu. Because teman gue yang cewek ini udah tahu gue cowok pelangi, dan juga si cowoknya pun juga udah tahu kalau gue ini cowok pelangi. Waktu itu kan gue sorean tuh ya ketika gue jajan ke minimarket, dan memang dia menjanjikan nanti kalau misalnya cowoknya udah datang gue bakal di WA. Dan jam 8-an tuh tiba-tiba dia kembali nge-WA. Wah ini udah datang cowok gue nya sambil bawa contoh parfumnya, dia bilang gitu. Ya wis deh, akhirnya gue pun sama pacar gue kembali ke minimarket karena penasaran juga kayak gimana parfumnya gitu kan. Secara gue pun juga pengen banget sih beli parfum baru gitu kan. Siapa tahu kan lebih wanginya lebih enak gitu, iya enggak? Langsung kita pun dari kosan jalan ke minimarket yang cukup deket banget jaraknya, dan tibalah gue di sana. Dan itu kesekian kalinya kali ya gue berjumpa dengan si Soleh ini guys. Emang sih dia tuh emang tipenya gue banget guys, jujur li. Gue tuh diam-diam menyukai dia gitu. Cuman ya gimana ya, nggak mungkin gue mendapatkan dia, because ya temen gue ini kan lebih dari segala-galanya gitu kan. Gue nggak mau menghancurkan apalagi memutus pertemanan kita gara-gara gue mendapatkan
cowoknya diam-diam. Padahal cowoknya masih kayaknya gampang buat diajakin, because kelihatan lah gue bisa menebak gitu kan. Cuman gue nggak mungkin aja untuk mendapatkannya gitu. Langsung tuh ketika nyampe di minimarket, dia sodorin tuh, sini bos, ini nih katanya, gue bawa 6 macem nih, silakan lo mau yang mana, kata dia. Pas gue cobain, semuanya emang wangi banget wanginya guys. Jujur li, gue sama pacar gue pun langsung mau gitu kan. Akhirnya gue langsung ambil 3 dan pacar gue langsung ambil 2. Parfum dia laku 5 kan. Jadi si Soleh ini seneng banget sama kita berdua. Plus juga si teman cewek gue nya pun juga kayak thank you banget sama kita berdua yang udah mau ngebeli parfumnya gitu kan. Secara ini juga merupakan usaha dia kecil-kecilan, siapa tahu jadi besar, kata dia gitu kan. Pokoknya malam hari itu berakhir dengan indah. Bertemu dengan dia, kita ngobrol, dan parfumnya lusa akan dianterin sama si Soleh sepulang dari kerja karena mesti pesen dulu. Jadi gak langsung ada guys, itu kan dia baru bawa contohnya doang gitu. Ya wis deh, nggak apa-apa gitu kan. Palingan juga nanti kalau misalnya emang udah datang juga gue ambil di minimarket. Ya enggak. Seperti itulah guys awalnya. Gue tuh emang sama si Soleh ini udah suka banget gitu kan. Udah kayak berkali-kali ngajakin juga sekedar bercanda doang gitu. Nggak mungkin langsung diseriusin sih. Meskipun gue membaca gelagat dia sih kayaknya pengen juga gitu. Secara kan kalau misalnya gue ingin mendapatkan someone yang pengen gue dapetin, apalagi dianya masuk bener-bener full kategori yang gue inginkan, pasti gue pakai cuan yang nggak sedikit sih nominalnya. Makanya gue berharap banget sih bisa do something sama dia, meskipun ya gue nggak mungkin gitu. Singkat cerita ya, lusa pun tiba. Nah waktu itu gue pikir si parfum ini bakal gue ambil di minimarket dan kita bakal berjumpa lagi bersama temen gue yang cewek dan juga si Soleh ini. Ternyata pas lusa itu si cewek temen gue ini libur, dan kebetulan juga si Soleh ini kan emang lagi kerja gitu. Tiba-tiba ada WA dari Soleh ini gitu, bos ini parfum nih, kata dia gitu. Oh ya udah ntar gue ke minimarket ya. Gak deh, kata dia, gue ke kosan aja, kata dia gitu, sekalian pulang, dia bilang gitu. Loh kenapa? Soalnya kan emang libur. Oh libur dianya, gue bilang gitu. Iya, kata dia, udah mendung juga nih, kata dia gitu. Emang sih guys, sore hari itu mendung banget, udah mau hujan gitu kan. Secara waktu itu kan emang lagi musim hujan ya. Jadi sini aja deh, mumpung gue belum cari makan gitu kan. Karena waktu itu kan pas jam 6 sore banget guys, jadi kita berdua belum cari makan gitu. Udah tungguin ya, kata dia, gue OTW. Oke, gue bilang gitu. Akhirnya si Soleh pun jalan dari pabriknya menuju ke kosan kita jam 6 sorean guys. Dan tau gak guys, ketika nungguin dia tiba-tiba hujan turun deras seketika banget. Dan gue langsung mikir sih, aduh kayaknya bakal lama ini gitu, mana kita belum makan, pasti dia bakal stay dulu di mana nungguin reda hujan gitu kan. Apalagi gak mungkin cepet reda kalau kayak gini mah hujannya gitu. Ternyata dugaan kita salah guys. Kita yang lagi ngedumel kayak gitu, tiba-tiba di depan gerbang sana ada motor berhenti, langsung dia kayak teriak-teriak gitu kan, bos, bos. Aduh siapa di gerbang gitu kan. Pas gue tengok, si Soleh. Langsung gue lari kan, sini. Langsung dibukain gerbang, karena emang hujannya kenceng banget, gede banget. Jadi langsung gue persilakan masuk. Dan ternyata dia tuh gak berhenti di sebuah tempat guys. Dia maksain basah kuyup sampai akhirnya dia tiba di kosan kita guys. Setelah naruh motor, gue tutup gerbang. Dan dia pun finally main kosan kita secara kebetulan dan gak disengaja loh. Itu bener-bener kayak apa ya, dream come true. Yang akhirnya itulah sebuah awal dimulai. Duh kehujanan lu, gue bilang gitu. Iya nih gimana, soalnya kalau gue nunggu di sana mendingan di sini aja, kata dia gitu. Ya udahlah mendingan di sini aja, kata gue. Aduh basah kuyup nih, ini pakai anduk gue aja, gue bilang gitu. Gue kasihin anduk sama dia. Sini masuk, gue bilang gitu kan. Karena kan di luar dingin dan juga emang hujannya lebat banget, jadi nggak nyaman kalau di luar. Langsung dia masuk, berdua aja nih, kata dia. Ya biasa berdua gitu kan. Itu hati gue udah traveling banget guys, udah kayak aduh ini kesempatan emas gitu kan. Sampai gue sempet-sempetnya ngejapri pacar gue via WhatsApp, harus berhasil ya. Iya sih, kata dia, tapi gimana ntar tuh, kata dia kan, karena emang kita berdua menjaga perasaan si cewek ini, teman kita ini kan guys, jadi kita nggak mungkin yang gimana sih, padahal ini udah masuk ke kandangnya kita gitu loh guys. Kita lihat si aja ya, gue bilang gitu. Ya udah iya, kata dia. Setelah kayak gitu dia nggak malu-malu tuh, karena emang kan pakaian kerjanya itu kan basah kuyup. Tiba-tiba di depan kita berdua dia open langsung. Itu first time gue ngelihat dia kayak gitu. Aduh basah nih, kata dia. Udah deh, gue ikut mandi ya, kata dia. Ya udah iya, kata gue gitu kan. Pas ketika dia open kayak gitu, langsung gue kayak gini nih, wow gitu kan. Terus dia langsung bilang tuh, woi kenapa tuh matanya, kata dia. Enggak sih, ternyata keren juga ya body lo, gue bilang gitu. Diem lah, kata dia, jangan suka mancing-mancing, kata dia. Ntar kalau misalnya kepancing
gawat, dia bilang gitu. Lah emang kenapa kalau gawat? Ya emang lu gak kasihan sama cewek gue, kata dia. Ya kasihan sih ya, makanya kata dia gitu kan, gak usah lah kata dia ya. Tapi kenapa lu malah sengaja kayak gitu sih? Lah sengaja gimana? Kalau cowok mah kan wajar kayak gini, kata dia. Ya iya juga sih. Udah lo gue mau mandi dulu ya, kata dia. So takut kena ini nih kepalanya, kata dia gitu. Langsung tuh dia guys ke kamar mandi dan gue ngobrol sama pacar gue. Ini gimana nih baiknya gitu. Kita biarkan aja deh, kata dia gitu kan. Drink masih ada nggak? Ada dong. Ya udah deh. Pokoknya kita tawarkan dia minuman. Oke. Setelah pada di kamar mandi, karena emang pakaiannya basah kuyup gitu kan, dan itu dia first time main ke kosan kita, jadi ya dia nggak mungkin pakai baju yang tadi ketika dia pakai pulang kerja dong, basah gitu. Ketika dia keluar hanya mengenakan kayak gimana orang habis mandi gitu kan, sambil menghampiri kita berdua dengan keadaan yang basah kuyup. Pinjam kolor kayak apa gitu. Oh boleh boleh, kata gue gitu kan. Langsung gue ke kamar ngambilin kolor, dan tahu nggak, dia pun ikut ke kamar sambil ngaca di depan kaca, dan gue seperti kayak oh my god gitu kan. Udah gak usah pose-pose kayak gitu, ntar gue pengen, gue bilang gitu kan. Lah emang lu pengen ya, kata dia. Ya iyalah, gue bilang gitu. Dia senyum-senyum. Emang lu yakin pengen sama gue? Yakin. Kalau misalnya nggak karena alasan cewek lo, udah gue dapetin dari dulu juga lo gitu kan. Yang bener nih, kata dia. Serius, gue mah nggak mungkin bohong gitu kan. Ya udah sekarang aja yuk, kata dia. Lah nggak mau lah, gue nggak mau. Ntar misalnya lu mah kayak gini ngejebak nih, ntar tiba-tiba lu bilang ke cewek lo, ntar gara-gara gue lagi, ntar gue sama dia pecah hubungannya, jadi nggak baik lagi, jadi masalah, gue nggak mau gitu kan. Tenang aja, nggak mungkin bilang lah, kata dia. Yang penting cuan ya, kata dia. Ya itu pasti sih, gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak yakin, kata gue gitu kan. Pasti lu mah kayaknya modus doang, cuman kayak ngejebak gue nih. Serius kagak, kata dia gitu. Gue lagi butuh duit nih, kata dia. Emang butuh berapa? Gue bilang gitu kan, disebutin lah. Waduh, gede juga ya, kata gue. Ya bos lah, please lah bos, kata dia. Kalau misalnya lu nggak bisa ya gue pinjem aja deh, kata dia. Langsung tuh setelah kayak gitu, tunggu di sini ya, kata gue. Gue mau bilang ke teman gue dulu. Ya udah oke, kata dia. Gue bilang sama dia kan. Dia mau? Serius? Iya. Kok bisa? Katanya dia lagi butuh duit, tapi gue takut sih. Kenapa takutnya? Takut lagi ngejebak aja gitu kan. Ntar dia bilang sama teman kita gimana gitu. Gak mungkin deh kayaknya. Ya pokoknya perjanjian aja dulu gitu kan, supaya ada saksinya, biar gue yang saksiin deh, kata dia. Ya udah ya gitu. Langsung gue kembali ke kamar, masih dalam keadaan pose-pose di depan kaca gitu. Gini deh, tapi lu serius ya, ini bukan ngejebak gue kan, tapi emang lu bener-bener butuh kan? Iyalah, nggak mungkin bohong aja, gue nggak mungkin bilang ke pacar gue kok, kata dia. Ini mah kan bisnis kita berdua, kata dia. Rahasia, tenang aja kok, kata dia gitu. Terus langsung tuh pacar gue langsung masuk kan. Ya udah gini aja deh, gue saksinya sekarang, salaman. Kalau misalnya ini emang pure kalian berdua emang mau fun dan emang bener-bener tanpa ada istilahnya ngejebak ataupun hal-hal yang lainnya. Oke, deal, salaman, deal. Setelah kayak gitu, akhirnya hal yang gue inginkan pun terkabulkan dan terjadi, guys. Oke, deal ya. Silakan berdua di sini enjoy, gue nunggu di luar, kata dia gitu. Dan hujan masih kenceng banget. Setelah kayak gitu, pintu pun gue tutup. Langsung tuh dia tanpa nunggu aba-aba, dia langsung rebahan. Tapi masih belum open semuanya ya. Gue langsung prepare karena gue udah nggak sabar. Something gue udah bangkit bang, karena gue udah nggak sabar juga sih. Udah bener-bener ini cowok yang gue idam-idamkan selama ini gitu loh, guys. Setelah kayak gitu gue menghampiri dia. Langsung ya, kata gue. Ya deh, terserah lo, kata dia gitu. Langsung gue open, dan sekarang gue melihat somethingnya dia. Oh my god, belum bangkit aja udah kayak gitu, bentukannya udah panjang, gimana kalau bangkit. Langsung gue pun ngelakuin namanya karaoke, guys. Dan itu mimpi yang menjadi kenyataan. Akhirnya gue pun bisa ngelakuinnya, guys. Oh my god, thank you banget Soleh gitu ya. Setelah kayak gitu, lama-kelamaan somethingnya dia makin bangkit dan makin menjadi-jadi. Gue pun makin semangat karaoke sama dia, guys. Pokoknya itu mantap banget dan gue suka banget sih. Setelah sekian lamanya gue karaoke, setelah kayak gitu, gue bilang sama dia kan, pengen gini dong. Janganlah itu mah, kata dia. Gue nggak bisa kalau itu mah, please, gue bilang gitu. Kayak gini aja cukup ya, kata dia. Ya udah deh. Setelah kayak gitu, gue nggak mungkin sampai harus bete, karena kalau gue bete ntar malah mengubah suasana. Jadi gue langsung nyuruh dia buat ke step berikut. Ya udah yuk, udah nggak sabar, gue bilang gitu. Ya udah ayo, kata dia. Pakai prepare ini nggak usah lah, gue enak, kata dia gitu kan. Langsung aja nih, ya udah iya gitu. Langsung gue prepare, dia pun juga sama tanpa apapun. Dan gue yang di bawah. Akhirnya kita pun pelan-pelan mulai ngelakuinnya, guys. Dan dia yang memegang kendali, dan itu first time dia ngelakuinnya.
sekali agak susah, 2 kali agak susah, dan ketiga kalinya akhirnya berhasil dan somethingnya enter dan kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, itu rasanya indah banget sih. Gue mendapatkan dia gitu malam hari itu, sore hari itu ya. Dia langsung ngelakuin gerakan maju mundur, pelan cepat, dan udah enjoy. Kemudian dia pun langsung udah leluasa, udah relax, udah menguasai permainan, dan kita pun berdua terlibat dalam sebuah hal yang sama-sama kita inginkan. Pokoknya indah banget. Ternyata dia pun pandai guys, jadi dia gak cukup di satu style doang. Gue menyampi, pokoknya dia atraktif banget, seolah-olah kayaknya dia pernah punya pengalaman sama cowok deh. Jadi gue curiga gitu kan, cuman dia sama sekali gak mau begini sama gue. Itu doang sih yang gue sesalinya. Sampai beberapa saat kemudian, udah cukup lama juga, ternyata dia emang orangnya powerful banget dan tahan lama. Dan kita berakhir di style yang pertama, gue yang di bawah lagi. Dia seperti biasa ngelakuin full speed, maju mundur, pelan cepat, pokoknya berbagai macam style gitu kan. Dan akhirnya karena gue udah gak sabar, akhirnya gue pun tuntas duluan guys. Karena emang gue bener-bener ya gak bisa nunggu lama lagi. Kalau misalnya udah kayak gini mah gitu, gue pun akhirnya tuntas. Setelah gue tuntas, dia pun masih ngelakuin lagi gerakan maju mundur guys, sampai cukup lama juga. Sampai pada akhirnya gue bangkit lagi, dan akhirnya ketika gue mau tuntas yang kedua kalinya, dia pun full speed, dan kita pun akhirnya tuntas barengan. Dan tahu nggak, tiba-tiba ketika dia mau tuntas, dia langsung full speed kan menghampiri gue, dan nggak tahu kenapa sih tiba-tiba dia spontan menghampiri gue, dan kita beginian sambil tuntas bareng. Oh my god, gue pikir dia nggak mau ngelakuin ini, ternyata pas di ending dia ngasih guys. Pokoknya itu indah banget. Pokoknya akhirnya gue mendapatkan dia seutuhnya, total dari awal sampai akhir. Gue mendapatkan si Soleh, pacarnya temen gue ini guys, sore hari itu. Setelah kelar ya udah tuh, dia pun break, gue pun juga sama. Terus dia langsung bergegas ikut ke kamar mandi lagi buat ke bed lagi, dan dia pun bersih-bersih sambil gue nunggu dia kelar. Setelah dia kelar, dia langsung ke kamar lagi, langsung pakai outfit yang tadi udah gue kasih pinjem. Gue clean up dan semuanya udah beres. Kita pun langsung ke depan dan ngobrol bareng sambil dia pun ngasihin parfum yang udah kita pesen gitu. Setelah kayak gitu, kita berdua ngobrol sambil ya sedikit drink sih, karena emang cuaca masih gerimis ya, udah mulai reda hujannya gitu kan. Nyuguhin dia lah gitu. Ini bos, kata dia, parfumnya, kata dia kan. Langsung tuh gue 3, pacar gue 2 kan. Pokoknya dia seneng banget, dia mendapatkan rezeki nomplok gitu kan, baik dari parfum plus dari cuan yang udah gue janjikan. Karena emang kita nggak pakai kredit, langsung cash bayar langsung parfumnya waktu hari itu guys. Udah tuh pokoknya setelah kayak gitu kita ngobrol, dan gue langsung bilang sama dia kan, thank you tadi udah ngasih yang apa yang gue inginkan. Ya sama-sama, rahasia ya, jangan sampai pacar gue tahu. Iyalah wajib, kata gue gitu kan, pokoknya jangan sampai tahu, ini cukup kita yang tahu, please ya, gue bilang gitu. Oke beres, kata dia gitu kan. Langsung tuh gue kasih dia cuan kan, ini cuannya, gue bilang gitu, apa mau gue tap? Langsung aja lah, kata dia, kalau misalnya ada cash mah langsung dikasih cash. Jadi parfum pun beres, udah gue bayar, terus juga cuan yang udah gue janjikan udah gue kasih, dan semua urusan beres. Dia pun berhasil gue dapetin. Kita pun langsung ngobrol lagi, kita pun sambil drink together dan langsung ngobrol ya sambil nunggu hujan reda lah gitu kan. Terus dia langsung bilang tuh, mantep juga ya, kata dia. Iyalah, selama ini kan gue pengen sama lo, tahu nggak sih, ya gue nggak mungkin lah merebut lo dari temen gue sendiri gitu kan. Lah nggak ngerebut lah kalau kayak gini mah. Terus apa dong, ini mah namanya hiburan, kata dia gitu kan. Kalau hati mah ya emang tetap buat cewek gue lah, kata dia gitu. Ya iya sih, yang penting kan lo bisa dapetin gue dan gue bisa dapetin apa yang gue pengen, bener nggak? Iyalah, ya kalau gue baper gimana, ya gampang lah, tinggal pacaran aja, kata dia gitu. Emang bisa? Ya bisa, asal diam-diam aja sih. Kalau bercanda sih, gue bilang gitu. Serius lah, nggak mungkin bercanda lah, kata dia kan. Kita ngobrol seru-seruan. Pokoknya sore hari itu kita bertiga diakhiri dengan perbincangan yang sangat makin akrab, dan benar-benar kita make sure ulang untuk hal yang tadi terjadi jangan sampai ketahuan sama ceweknya. Karena kalau sampai ketahuan, aduh udah deh kelar pokoknya kita berdua, dan pasti kita nggak akan mungkin lagi namanya berteman sama dia. Ternyata semesta mendukung, akhirnya gue pun bisa mendapatkan cowoknya diam-diam tanpa pengetahuan temen gue ini. Setelah kayak gitu, lama kemudian hujan pun reda, dan dia pun bergegas mau pulang karena
gak mungkin lama-lama besok pun dia harus kerja lagi. Malam hari itu berakhir dengan indah, dia gue dapetin, parfum gue dapetin, pokoknya berakhir dengan sempurna. Gue mendapatkan si Soleh, penjual parfum ini, pacarnya temen gue ini guys. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya guys. Semoga terhibur ya guys dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus silahkan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.